Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Di hari Rabu tanggal 16 September tahun 2020, mari merenungkan bagian firman Tuhan yang pada pagi hari ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 9 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-9. Firman Tuhan berkata, "Hikmat telah mendirikan rumahnya, menegakkan ketujuh tiangnya, memotong ternak sembelihannya, mencampur anggurnya, dan menyediakan hidangannya. Pelayan-pelayan perempuan telah disuruhnya berseru-seru di atas tempat-tempat yang tinggi di kota. Siapa yang tak berpengalaman, singgahlah kemari. Dan kepada yang tidak berakal budi, katanya, marilah, makanlah rotiku, dan minumlah anggur yang telah kucampur. Buanglah kebodohan, maka kamu akan hidup. Dan ikutilah jalan pengertian. Siapa mendidik seorang pencemooh, mendatangkan cemooh kepada dirinya sendiri. Dan siapa mengecam orang fasik, mendapat cela. Janganlah mengecam seorang pencemooh, supaya engkau jangan dibencinya. Kecamlah orang bijak, maka engkau akan dikasihinya. Berilah orang bijak nasihat, maka ia akan menjadi lebih bijak. Ajarilah orang benar, maka pengetahuannya akan bertambah." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, bagian firman Tuhan ini mengisahkan suatu pengandaian tentang bagaimana hikmat membangun sebuah rumah yang ditopang dengan 7 tiang. Hikmat mengundang secara khusus orang-orang yang tak berpengalaman dan orang-orang yang tak berakal budi. Hal menarik yang mau kita renungkan bersama diawali dengan sebuah pertanyaan. Mengapa hikmat tidak mengundang mereka yang berpengalaman dan terpandang pada masa itu? Ternyata jawabannya adalah karena mereka yang berpengalaman dan terpandang merasa bahwa hikmat Tuhan tidaklah penting. Karena mereka pun beranggapan kalau hikmat manusia saja sudah mampu membawa mereka menjadi sukses, kenapa masih perlu hikmat Tuhan? Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, dari sini kita belajar bersama bahwa yang pertama, jangan pernah merasa rendah diri dengan segala kelemahan dan keterbatasan kita. Orang lain bisa saja memandang kita dengan sebelah mata, tapi tidak dengan Tuhan. Yang kedua, ternyata hikmat Tuhan pun berkenan hadir atas diri setiap orang yang datang dengan kerendahan hati, bahkan dengan segala kerentanan yang dimiliki. Ini berarti untuk memperoleh hikmat Tuhan, kita bukan hanya perlu meminta kepada Tuhan, tapi juga harus rendah hati dan menanggalkan segala kesombongan kita sebagai manusia. Mari memulai hari ini dengan memohon hikmat Tuhan. Dengan kerendahan hati, maka pasti kita akan mendapatkan undangan ke rumah hikmat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kami, bahkan hari baru yang Tuhan perkenankan untuk kami tapaki. Sebelum kami memulai segala kegiatan dan rencana kami di sepanjang hari ini, kami memohon sekiranya Tuhan melimpahi kami dengan hikmat yang daripada-Mu, supaya di sepanjang hari ini kami boleh menjadi pelaku sabda kebenaran firman Tuhan. Bahkan ketika kami diingatkan bahwa untuk memperoleh hikmat Tuhan, kami bukan hanya perlu meminta kepada Tuhan, tapi juga harus memiliki kerendahan hati dan menanggalkan segala kesombongan kami sebagai manusia. Ajar kami semakin hari semakin rendah hati, semakin mengakui bahwa kami ada sampai dengan saat ini hanya karena kebaikan dan penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berkarya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan. Mari melaksanakan isi kebenaran firman Tuhan, sehingga pada akhirnya kita mendapatkan undangan ke rumah hikmat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.